Karena dia menyatakan ketika Bang Egy menyatakan dia membawa misi, salah satunya adalah ingin menasihati dengan menyampaikan surat At-Toha. Nah, ini orang Islamnya At-Toha ini adalah kejadian Musa mendatangi Firaun. Tapi bukan berarti Pak Jokowi itu Firaun. Perspektif saya melihat Roy Suryo ini agak aneh memang. Selalu muncul, sebetulnya kalau udah pakai kuasa hukum kan kuasa hukum. Ini kalaupun ada kuasa hukum tetap ada dia. Bang Egy cuman kesal, marah, sedih. Kalau keluarganya mungkin kecewanya sangat dalam. Kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo bagai rahim yang melahirkan banyak kasus lain yang tak kalah panas hingga berujung pada laporan polisi. Misalnya kasus yang dialami oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang melaporkan Roy Suryo serta kuasa hukumnya Ahmad Khozinuddin ke Polda Metro Jaya. Atas laporan tersebut, penyidik Polda Metro Jaya kemarin memanggil Damai Hari Lubis sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Seperti diketahui, Egy Sujana bersama kuasa hukumnya Eli Daneti melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu dibuat sebagai respons atas pernyataan Roy Suryo dan kuasa hukumnya yang dinilai tidak pantas dan berlebihan. Lantas, seperti apa hasil pemeriksaan Damai Hari Lubis sebagai saksi dalam kasus tersebut? Jadi kebetulan saya hari ini mendapat panggilan sebagai saksi Bang Egy atas laporan Bang Egy terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin. Apa aja yang aku ketahui aku sampaikan lah. Karena dia menyatakan ketika Bang Egy menyatakan dia membawa misi, salah satunya adalah ingin menasihati, nah, dengan menyampaikan surat At-Toha. Nah, ini orang Islamnya At-Toha ini adalah kejadian Musa ketika mendatangi Firaun. Tapi bukan berarti Pak Jokowi itu Firaun. Hanya menyampaikan surat, isinya seperti itu. Cuma dia mengeksposnya seolah gitu. Berarti Firaunnya siapa? Kan gitu. Nah, sekarang kalaupun ada merasa ketersinggungan, itu kan bukan Roy Suryo. Tentunya Pak Jokowi. Ya kan, apalagi sudah diklarifikasi Bang Egy. Ini hanya surat, isinya betul seperti itu. Ya kan? Nah, bukan, dia tidak pernah menyatakan Jokowi Firaun. Kalaupun secara hukum tadi yang berkeberatan, itu kan tentunya bukan Roy Suryo. Nah, sekarang kembali kepada Roy Suryo. Kalau dia menyatakan, mengibaratkan, dia bilang satir, jin ibrit dan tuyul. Nah, Bang Egy sebagai tuyul, ya kan, tanda kutip, melaporkan itu punya wewenang Bang Egy-nya. Rakyat Indonesia bisa menyaksikan. Hanya kehilangan 2 tuyul itu kita nggak bisa. Kan ada gitu, ya kan? Katanya itu adalah surat At-Toha, ya, menyamakan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Menghadapnya Firaun. Lebih baik kita gunakan 2 tuyul menghadap jin ibrit, ya itu yang terjadi. Ya jadi bukan itu. Jadi artinya kita tetap kompak dan makanya kita akan melihat bahwa mereka akan kebingungan. Ya, ini sudah ditersangkakan kok makin galak aja. Tapi betul, kita akan tetap tegas dan bahkan kita semakin yakin bahwa ijazah itu adalah 99,9% palsu. Jadi sekali lagi, perspektif saya melihat Roy Suryo ini agak aneh memang. Selalu muncul, sebetulnya kalau udah pakai kuasa hukum kan kuasa hukum. Ini kalaupun ada kuasa hukum tetap ada dia. Nah inilah artinya bukan bidangnya, ya kayak saya nih. Saya tidak akan berani ngomong-ngomong soal telematika. Saya nggak berani ngomong soal digital forensik. Saya nggak berani ngomong soal kesehatan, ya kan? Atau hukum Islam umpamanya, walaupun saya sarjana hukum, saya nggak mungkin karena itu bukan bidang saya. Harus paham lah posisi kita, ya kan? Nah itulah artinya dia keseleo dan sayangnya dia melanjutkan terus, ya kan, terus mengulang-ulang, ya kan.
selalu dianggap Bang Egy ini tidak ada efek jerah, padahal dilaporkan masih terus. Ya berarti kan menantang. Artinya ya Bang Egy tentunya nggak mau cabut. Saya juga udah sampaikan, Mas Suryo, udahlah yang usul Bang Egy sudah. Cuma jangan ngomong lagi. Fokus sebagai tersangka ini aja. Ya kan berat ya sebagai tersangka daripada Pak Jokowi. Tapi tetap aja. Iya, kalau depan saya sih iya. Tapi di luar ngomong lagi gitu loh. Selain Egy Sujana, Damai Hari Lubis juga melaporkan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinudin atas dugaan pencemaran nama baik. Apa yang dilakukan Kozinudin dinilai telah mengikis habis kesabaran Damai Hari Lubis. Ia merasa sangat kesal terhadap tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh kuasa hukum Roy Suryo tersebut, terutama ketika menyebut penghentian kasus atau SP3 sebagai produk Solo. Gini, saya ada melaporkan Ahmad Kozinudin. Titik beratnya tadi tuh, yang dia bilang, ini clean-nya ini, 3 orang ini dipanggil hari ini, tidak terlepas daripada kedatangan kedatangan DHL dan Egy Sujana ke Solo. Karena kekesalan itulah Damai Hari Lubis akhirnya memutuskan membuat laporan polisi setelah peringatan yang sebelumnya ia sampaikan tidak diindahkan. Atas laporan tersebut nantinya Egy Sujana juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Banyaknya laporan yang dialamatkan kepada Roy Suryo membuat kasus dugaan ijazah palsu tidak hanya semakin memanas tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kasus mana yang pada akhirnya akan menyeret Roy Suryo ke pengadilan. Apa alat bukti tersebut adalah barang bukti dan saksi. Kalau cukup naik, karena memang Egy yang merasa dituduh tuyul, ya kan? Kebetulan Pak Jokowi tidak melaporkan yang dianggap jin iprit umpamanya nih. Abang juga tidak melaporkan. Saya juga tidak melaporkan buktinya. Itulah artinya Kak Roy Suryo itu bukan pengacara, bukan ahli hukum, sok-sok ngomong hukum. Karena tim mereka itu ada yang bilang baca-baca aja, ya kan? Baca-baca buku hukum udah jadi sarjana hukum. Itu kan menyinggung orang, ya kan? Nah inilah kejadiannya. Polemik demi polemik yang menyeret Roy Suryo dan rekan-rekannya seolah tidak ada habisnya. Alih-alih fokus menghadapi laporan dari Jokowi, Roy Suryo justru disibukkan dengan banyaknya laporan yang ditujukan kepadanya. Terkait kasus yang dilaporkan oleh Jokowi, praktisi hukum Rasman Arief Nasution berulang kali mendesak Polda Metro Jaya maupun Kejaksaan untuk segera melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan rekan-rekannya. Desakan Rasman bukan tanpa alasan. Menurutnya, syarat bagi Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan para koleganya sudah terpenuhi. Dengan kata lain, tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo yang dianggap telah berulang kali menimbulkan kegaduhan. Ya, sebenarnya ya, kan di KUHP dan KUHP baru itu diatur untuk menahan itu tambah 2 lagi unsurnya, yaitu alasan subjektif dan objektif. Dua-dua ini menurut saya di luar alasan penyidik dapat menahan karena diduga akan melarikan diri, mengulangi perbuatan yang sama, menghilangkan barang bukti. Tambah sekarang subjektif dan objektif. 5 ini masuk untuk ditahan. Memang harus ditahan kalau menurut saya. Kenapa? Karena mereka masih cuap-cuap, teriak-teriak. Walaupun sekarang yang lebih banyak cerita dan bicara ini adalah Roy. Nah jadi untuk Roy, saya mau katakan bahwa Pak penyidik tidak usah ragu-ragu. Ini orang cuap-cuap terus, buat masalah baru. Besok apalagi mau dia buat? Besok dia datangkan ahli. Dulu penyidik mendatangkan ahli 27 misalnya. Bukti surat 700 dipersoalkan sama mereka. 702 lah, inilah. Lah sekarang mereka datangkan ahli. Besok apa? Apa ahli nujum mau didatangkan lagi? Sudahlah. Proses kalian saja ini penyidik. Jangan berlama-lama. Tahan mereka. Dan segera proses di kejaksaan. Saya berharap Pak Kejaksaan juga supaya gaduh ini berkurang. Sementara itu, kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti juga meluapkan kekecewaannya terhadap Roy Suryo yang dinilai telah berulang kali memojokkan Egy Sujana. Akibat tudingan Roy Suryo yang dianggap kejam, keluarga Egy Sujana disebut sangat sedih dan marah. Dari situlah Egy Sujana akhirnya memutuskan melaporkan Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Kozinudin ke Polda Metro Jaya. Lantas, masihkah ada pintu maaf bagi Roy Suryo? Bang Egy cuman kesal, marah, sedih. Kalau keluarganya mungkin
kecewanya sangat dalam, ya. Cuman tentu dia ingin kepastian hukum untuk dirinya supaya tidak ada hujatan lagi. Mereka diminta untuk membuktikan kapan Bang Egy nerima uang. Terus yang paling sakit itu yaitu ada 4 atau 3 dalam satu statement terakhir tanggal 22 itu, gara-gara Bang Egy dengan DHL ke Solo, mereka dipanggil. Klaster 1 dipanggil untuk BAP. Gara-gara itu tahap 1. Gara-gara itu membeli pengkhianat membeli pejuang menjadi pengkhianat. Pakai KUHP Solo. Ini kan sudah inkonstitusional. Kenapa? Saya bilang, masa KUHP ada Solo yang buat? Kalau ada orang yang salah makna ini, terjadi hal yang tidak kita inginkan. Timbul lagi narasi baru dengan hukum baru. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Jadi Bang Egy hari ini karena dampak yang dilakukan oleh pihak Kozinudin dan Rosuryo berdampak terhadap keluarga, terhadap ekonomi mereka, terhadap perjalanan karir Bang Egy berdampak, makanya Bang Egy serius memproses ini dengan mencari keadilan dan berupaya agar dapat efek jerah atau mereka benar-benar tahu apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Perseteruan antara Egy Sujana dan kubu Roy Suryo belakangan ini memang semakin memanas. Berbagai tudingan miring terus bermunculan, terutama terkait polemik penghentian perkara yang melibatkan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, yang menurut Egy Sujana kerap dipelintir dan dinarasikan secara keliru. Menurut Eli Daneti, polemik penghentian penyidikan terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis bukanlah SP3 yang disepakati oleh Jokowi sebagai pelapor dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Melainkan Jokowi disebut mengoreksi laporannya dengan menarik laporan yang sebelumnya dibuat atas nama Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Lantas, seperti apa sebenarnya isi pertemuan antara Jokowi dan Egy Sujana hingga membuat kubu Roy Suryo memanfaatkan momentum tersebut untuk menyerang Egy Sujana yang dianggap sebagai pengkhianat? Sebenarnya masalah tawar-tawaran itu saya nggak tahu. Cuman saya mendengar banyak orang memanfaatkan Egy Sujana agar dapat ketemu dengan Pak Jokowi dan menjanjikan beberapa hal, proyek lah, uang lah, segala macam. Nah, Bang Egy semua menolak. Saya juga tahu gimana Bang Egy. Dia komitmen. Pertama, dia tidak akan minta maaf sekalipun dia ditembak. Dan dia tidak akan menerima, menjual akidahnya, menerima uang-uang yang tidak jelas. Ya. Nah, dalam hal ini saya berpikir, Bang, apa kata mereka yang datang? Dia suruh saya tempat Pak Jokowi. Oh ya, gimana menurut abang? Boleh? Apa enggak? Dia enggak jawab, enggak mau saya kalau minta maaf. Saya mensiasati berpikir beberapa hari, setiap hari ketemu, saya sampaikan, Bang, kalau ketemu enggak minta maaf, gimana ya? Enggak apa-apa. Boleh. Terus nanti hilang, nggak mau lagi. Terus oke lagi, nggak mau lagi. Nah, saya melihat semenjak masalah melihat ijazah yang digelar perkara itu digoreng-goreng, direndahkan, bahkan dihina.